Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari ini saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saudara bisa melihat dan menyadari betapa pentingnya keimamatan ini. Dan keimamatan ini adalah Allah yang menyediakannya. Sebagai jalan buat manusia untuk mereka terhubung dengan Allah. Saya akan lanjutkan lagi supaya menuntaskan saudara. Kenapa Allah harus membangun keimamatan ini dan menyediakannya dalam hubungannya kepada manusia. Sehingga saudara mendapatkan sesuatu yang saudara bisa mengerti dan memahaminya. Dan itu menjadi kebenaran buat hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan menyiapkan kami lebih sempurna lagi. Supaya tujuanmu Tuhan, rencanamu Tuhan. Untuk memasukkan kami kepada penggenapan daripada rencana dan tujuanmu itu Tuhan. Itu tercapai. Kami mau berdoa pada saat ini juga Tuhan. Supaya Romo yang Kudus menuntun kami. Seperti apa yang Kau katakan sendiri di Alkitab. Membawa kami dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran. Kami memohon kepadamu Tuhan. Supaya kami bukan hanya mampu dan bergairah mendengarkan apa yang Kau perkatakan kepada kami. Tapi kami diberikan kekuatan dan semangat untuk kami hidup. Menjadikan itu realita dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagimu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka Ibrani pasal 5 ayat yang pertama. Ibrani pasal 5 ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umatnya, bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, kau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Dan sesudahnya, ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yang pertama, saudara bisa lihat setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, kalau Kristus dikatakan dia menjadi imam besar dipanggil, itu adalah ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Salah satu manfaat yang nyata dalam keimamatan yang Allah sediakan adalah ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saya ingin agak perlahan-lahan di sini supaya saudara bisa mengerti. Bahwa perhatikan ini baik-baik.
Kita akan membahas lebih dahulu dari apa yang dijelaskan di Ibrani 5 ayat 1 ini. Yang pertama adalah keimamatan itu makin jelas dan nyata pertama adalah karena adanya manusia. Yang kedua adalah makin nyata dia adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi kedua hal ini itu yang memberikan gambaran yang terang benderang sebenarnya buat apa yang dilakukan oleh Allah. Allah menyediakan jalan. Allah menyediakan perbuatan-perbuatan. Tindakan-tindakan. Itu yang disebutkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Allah menyiapkan mempelai wanita, anak domba Allah itu. Allah menyiapkan hidup saudara. Ketika dia menyiapkan hidup saudara, adalah Allah akan mengerjakan dalam hidup saudara. Dan Allah menyediakan perbuatan, Allah menyediakan pola pikir, Allah menyediakan tindakan-tindakan kebenaran untuk saudara hidup di dalamnya. Untuk itu menjadi tindakan saudara juga. Mari kita lihat di sini saudara. Di dalam kitab Kejadian, nanti kita tinggalkan dulu Ibrani pasal 5, tapi sebelum kita meninggalkan Ibrani pasal 5, ada beberapa hal yang kita harus baca, saya harus jelaskan lebih dahulu. Dikatakan ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ini menunjukkan bahwa seorang imam besar dalam keimamatan apa saja, dia harus diambil dan dipilih dari antara manusia. Ya, lalu kemudian di sini dijelaskan tentang keimamatan Harun yang penuh dengan kelemahan karena mereka harus mempersembahkan korban persembahan, penebus dosa, pengampunan adalah bagi dirinya dulu. Tetapi kemudian kita lihat apa yang terjadi pada dirinya Yesus. Yesus menghidupi juga satu keimamatan yang mungkin kita kenal dengan keimamatan yang disebut dengan keimamatan Kristus. Dia katakan di sini, dan ia ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi di sini disebutkan ada dua keimamatan, yaitu keimamatan Harun dan keimamatan Melkisedek. Kalau saya ucapkan keimamatan Harun, artinya keimamatan menurut aturan dan ketentuan Harun dan Lewi. Kalau keimamatan Melkisedek tersebut artinya adalah keimamatan menurut aturan dan ketentuan atau tata tertib daripada Melkisedek. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat lebih dulu Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Mari kita lihat sama-sama. Mulai dari ayat 26. Mari kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Perhatikan baik-baik saudara. Ini ayat penting buat kita, ayat 28. Karena nanti akan kita hubungkan dengan keimamatan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Kemudian dikatakan berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Allah menciptakan manusia, tetapi Allah juga telah mengungkapkan tujuannya mengapa manusia itu diciptakan oleh dia. Dikatakan supaya manusia itu bisa menggambarkan rupanya Allah. Hidup sebagai manusia. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan Allah punya rencana untuk semua kehidupan, bukan hanya Adam dan Hawa saja. Tapi Allah punya rencana, dikatakan beranak cuculah. Bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi.
beranak bercucu dicapainya bisa dengan mudah. Tetapi menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan, atas kehidupan, itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki otoritasnya Allah ataupun kehidupannya ilahinya Allah yang kita kenal dengan Zoe. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan mulai menjelaskannya kepada saudara. Perhatikan ini baik-baik. Mari kita lihat sekarang Kejadian 2. Mulai ayat yang ke-17. Ayat 16-nya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara bisa melihat, Allah punya rencana, dan Allah tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi proses apa yang dia mau kerjakan, tahap demi tahap. Ketika dia berfirman, dia mengatakan semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Mengapa Allah harus memberitahukan, memperingatkan manusia bahwa pohon pengetahuan yang baik jangan kamu makan? Ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Bahwa manusia memiliki suatu kekuatan, suatu kekuasaan di mana Allah sendiri tidak bisa berkuasa atas kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu. Yaitu yang disebut dengan kehendak bebas. Itu sebabnya Allah hanya bisa memagari, Allah hanya bisa menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang khusus, yang khas. Nah, ini penting buat kita, saudara. Iblis tahu bahwa manusia diciptakan secara khusus. Memiliki tubuh dan juga akhirnya memiliki jiwa. Iblis tahu tentang hal itu. Dan saudara bisa lihat di sini. Allah berfirman, dia memberikan satu hukum kepada manusia. Hukumnya itu, kalau kau tidak taati perintahku dan makan dari buah pohon pengetahuan baiknya, kau pasti mati. Ketika manusia makan, berarti manusia berdosa. Saudara harus paham ini. Apakah manusia mati? Hari itu. Tidak. Adam menurut Kejadian pasal yang kelima. Dia mati pada saat berusia 930 tahun. Bukan hari dia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini memberikan gambaran buat diri kita. Bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ternyata tidak memberikan efek kepada kematian buat Adam dan Hawa pada tubuh fisiknya. Tetapi Allah melihat bahwa Adam dan Hawa berdosa, maka Allah harus konsisten. Berdiri di atas hukumnya dia. Mereka harus mati. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ini harus dilakukan. Ini harus dinyatakan. Nah,
Mari kita lihat sama-sama saudara. Apa yang disebut oleh Allah dengan kematian. Allah akhirnya melakukan suatu pengorbanan. Saya ulangi, suatu pengorbanan. Sebab dosa adalah disebut dengan hutang darah. Dosa disebut adalah hutang darah. Ketidaktaatan itu mengakibatkan manusia dan Hawa, Adam dan istrinya memiliki hutang darah kepada hukumnya Allah yang melarang mereka untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dulu sebelum kita kembali lagi kepada Kejadian pasal yang kedua tadi. Mari kita lihat Ibrani 9. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita baca sekarang yang berkaitan dengan itu dalam Imamat. Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk, perhatikan baik-baik, ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi dalam darah binatang, dalam darah itu ada nyawa. Setiap makhluk hidup. Jadi katanya pendamaian, pengampunan, berdamai dengan Allah. Tidak bermusuhan dengan Allah. Tidak berhutang. Itu hanya bisa didamaikan dengan perantaraan nyawa. Yaitu darah. Jadi saudara bisa lihat. Cara bebas dari kematian adalah kematian dibayar mati. Atau nyawa dibayar nyawa. Itulah yang dilakukan oleh Kristus di dalam Ibrani 9 ayat 22 untuk digenapi. Yaitu bahwa Kristus mati untuk membayar dosa kita. Nah, sekarang kita kembali lagi dulu untuk bisa melihat kepada Kejadian pasal yang kedua. Saudara. Kejadian pasal yang ketiga. Kita lihat. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Bukan hanya manusia itu saja. Yang sekarang menjadi masalah buat Tuhan. Tapi rencana Allah. Itu bisa gagal. Saudara hutang darah, hutang dosa, berhutang dosa, karena dosa, itu bukan kepada iblis. Karena iblis juga berdosa. Tapi saudara berhutang darah kepada hukumnya Allah, yang melarang saudara untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu hukumnya Allah. Nah, mari saya lihat saudaraku. Satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Atau dua hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Berbicara tentang kematian. Nanti kita akan tahu bahwa bagaimana Allah menunjukkan keimamatannya. Untuk jalan mengembalikan hubungan
antara Allah dan manusia. Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mereka hidup jatuh dalam dosa. Perhatikan, di sini namanya bukan Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Perhatikan ini dengan seksama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ketika saya mendengar bunyi langkah anak saya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, saya ingin kau sampai kepada hal apa yang dibagikan di Ibrani 5 ayat 1. Keimamatan itu dipilih oleh Allah di antara manusia dalam rangka hubungan manusia dengan Allah. Ketika manusia berdosa, maka hubungan dengan Allah secara spiritual itu ternyata telah terpisah. Manusia kehilangan kemampuan. Allah tidak bisa dengan begitu saja untuk mendatangi manusia. Tapi saudara lihat di sini. Apa yang Allah lakukan. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah. Tuhan Allah. Yang pertama. Allah yang menghampiri. Lalu kemudian dikatakan di sini. Mari perhatikan baik-baik. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden. Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan in the garden in the cool of the day. Karena kata cool of the day ini ternyata ada dari kata bahasa Ibrani yang berkata ruah. Nah, saya berharap saudara bisa sampai kepada apa yang saya inginkan ini. Kata ruah itu artinya adalah roh. Artinya adalah angin. Artinya adalah nafas. Itu arti kata ruah. Jadi, dan ketika mereka mendengar di King James Version, saudara lihat pada tayangan. And they heard the voice of the Lord. God walking in the garden. In atau dalam. Bukan cool of the day. Bukan dalam hari yang sejuk. Tapi kalau saya bisa terjemahkan dengan menggunakan kata Ibrani. Karena pengertiannya lebih tajam. Ada dalam hari di mana roh Allah. Nafas Allah. Dan Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Dan Adam bersama istrinya. Katakan ini bukan Hawa, tapi istrinya. Ini berbeda.
From the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Dia bersembunyi dari hadiratnya Allah. Dia bersembunyi di antara pohon-pohonan di dalam taman itu. Yang pertama saudara bisa lihat Allah menghampiri manusia. Itu prakarsa daripada Allah. Ini menjadi fondasi keimamatan. Jangan kau berpikir bahwa keimamatan itu adalah supaya manusia bisa mendatangi Allah. Allah bisa mendatangi manusia. Mari kita buka. Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku, tempat tinggal Bapakku. Banyak tempat tinggal. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Yesus mencapai tahta. Tahtanya bukan tahta bersebelahan dengan tahta Allah. Tidak. Satu tahta dengan Allah. Ke tempat di mana Yesus berada, dia akan bawa ke situ. Yesus benar-benar adalah imam besar. Dia bisa membawa kembali lagi hubungan manusia kepada Allah. Ini sesuatu yang harus saudara ketahui dengan sebagai dasar fondasi. Jadi yang pertama, saudara bisa lihat itu. Saudara bisa lihat, lanjutkan dulu ayat yang ke-4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dia menyediakan jalan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak mengikuti aku, kalau tidak meniru aku, kalau tidak mengimitasikan sama seperti aku, kalau tidak melakukan sama seperti aku. Ini membuktikan bahwa dia adalah imam besar. Nah, yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Allah yang inisiatif. Saya katakan Allah. Allah yang menghampiri manusia. Allah yang hampiri manusia. Lalu kemudian saudara bisa lihat di sini. Yang kedua. Mereka mendengar bunyi. Walaupun bunyi itu dalam bentuk langkah. Kemudian di sini kita ketahui. Mendengar bunyi. Ini sesuatu yang mereka mendengar suara. Suara siapa? Yang berasal dari Allah. Mereka mendengar bunyi. Suara yang berasal dari Allah. Wah. Supaya saudara mendapatkan fondasi yang benar tentang keimamatan itu. Sebagai dasar. Yang ketiga. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Langkah. Jalannya Tuhan Allah. Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan ini.
Kalau mereka mendengar bunyi langkah Allah setelah mereka berdosa, berarti mereka mengetahui bahwa Allah mendatangi mereka. Layaknya seorang manusia yang langkahnya bisa terdengar. Jadi Allah mendatangi mereka. Mendatangi layaknya sebagai manusia. Ini adalah fondasi. Ini adalah keimamatan yang disediakan oleh Allah untuk mengembalikan hubungan Allah yang telah tercerai, bukan terputus. Tercerai. Oh Tuhan. Ini sangat dahsyat sekali. Apa yang Allah mau nyatakan betapa luar biasanya keimamatan itu. Dan saudara tidak bisa hidup dengan memilih atau mencampur adukan keimamatan dalam menerapkannya dalam kehidupan. Jadi yang pertama, Allah yang menghampiri manusia. Allah yang berinisiatif. Kemudian dia mendengar bunyi suara yang berasal dari Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya ulangi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah terus bersuara. Itu yang membuktikan kau tidak pernah ditinggalkan. Dan banyak orang, ketika dia sudah jatuh dalam dosa, dalam kefrustasiannya, dia mencampakkan Alkitab. Dia membuang semua rekaman-rekaman video MP3 yang dia miliki. Dia kecewa terhadap Tuhan. Dia berbuat dosa. Dia terus jatuh bangun dalam dosa. Lalu kemudian, saya katakan lalu kemudian, dia tahu Tuhan tidak bersuara lagi. Bohong. Allah tetap menghampiri saudara. Allah tetap mendengarkan bunyi firman-Nya, tapi dari dalam batin saudara. Bukan lagi dari luar. Bukan lagi dari kaset dan MP3-mu ataupun videomu. Tapi dari dalam batin saudara. Wow. Dan Allah mendatangi saudara. Layaknya seorang manusia. Atau sebagai manusia. Wah, saudara tentu sudah sampai kepada apa yang dikatakan di Ibrani pasal yang ke-5. Imamat disediakan oleh Allah dalam hubungannya antara manusia dengan Allah. Dan Yesus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Dan dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Saudara yang terlalu banyak mengandalkan Alkitab. Membuat saudara tidak percaya bahwa Allah tetap memperdengarkan suaranya dari dalam batin saudara. Karena dia tinggal di dalam diri saudara. Dan Allah mendatangi saudara layaknya seorang manusia. Saudara mendengar bunyi. Saudara mendengar bunyinya dia. Berjalan-jalan dalam taman itu. Saya senang sekali untuk mengutip, saudara lihat pada tayangannya dalam King James Version. Itu di ayat 8 ini. Dikatakan, dalam Allah mendatangi saudara layaknya seorang manusia.
itu di dalam roh. Di dalam roh. Ya. Boleh saya bertanya pada saudara? Siapa yang terlibat pertama kali dari pihak Allah dengan menyediakan keimamatan? Siapa yang pertama kali? Oke. Pertama adalah Allah Bapa. Lalu kemudian Allah mendatangi saudara. Layaknya seorang manusia. Siapa dia? Putra. Firman. Itulah Kristus. Kemudian in the cool of the day. Dalam taman yang sejuk. In the cool of the day. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani campur dengan bahasa Indonesia. Allah berjalan, dia mendengar suara Allah berjalan dalam taman, dalam suasana, dalam kondisi. Dalam kondisi apa? Kondisi yang diselimuti oleh rohnya. Saudara tidak pernah menyangka keimamatan yang Allah sediakan itu adalah keimamatan yang dia bangun sendiri di surga dalam kemah yang sejati, bukan kemah buatan tangan manusia. Saudara lihat, Bapa terlibat, Putra terlibat atau Firman, Roh Kudus terlibat. Jangan kau menyangka bahwa Roh Kudus tidak membangun kondisi, suatu suasana yang mudah membuat saudara untuk kembali berhubungan dengan Tuhan. Membuat saudara bergairah untuk mencintai Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Mari kita lihat sekarang. Sesuatu yang saya tadi telah katakan kepada saudara. Bahwa Allah punya rencana. Saya ulangi, Allah punya rencana. Menciptakan manusia. Supaya mereka memiliki keturunan. Beranak, bercucu. Tapi saudara bisa lihat. Lihat upaya Allah. Sebelum kematian itu terjadi pada diri manusia, Allah berinisiatif lebih dahulu. Allah tahu hutang darah harus dibayar oleh nyawa. Nah, lihat saudara, ini sesuatu yang saudara tidak akan pernah mendapatkan di mana-mana. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, supaya saudara benar-benar bisa memahami dengan benar
dan memiliki fondasi tentang keimamatan yang Allah inginkan buat hidup saudara. Mari kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Kejadian pasal 3. Tuh kita lanjutkan saja. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lihat, Allah ini mencari. Allah yang memperkasai. Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa ketika aku mendengar. Mendengar apa? Mari kita lihat. Ketika aku mendengar. Bahasa Inggrisnya King James Version. And he said, I heard thy voice in the garden. And I was afraid. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Tapi terjemahan benarnya. King James Version. Ketika aku mendengar suaramu. Di dalam taman ini. Aku menjadi takut. Saudara bisa bayangkan. Ini yang terjadi. Pada diri manusia. Adalah karena dosa. Mereka takut. Untuk mendengar suara Tuhan. Mereka takut terhadap firman. Maaf saudara, saya harus menulis ini. Karena barusan roh Tuhan menolong saya. Untuk saya minta untuk mengokohkan ini. Mereka takut mendengarkan firman Tuhan. Mereka takut kalau Allah berbicara langsung kepada mereka. Mereka takut. Saudara tahu? Mereka takut karena sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tapi mereka sebenarnya menolak keimamatan sejati daripada Allah. Dan mereka mengajukan keimamatan alternatif. Pilihan mereka. Buatan mereka. Ini yang terjadi pada orang percaya yang baru lahir baru. Pada saudara. Katakan mereka takut. Katakan aku takut. Mendengar suara firman-Mu. Mendengar engkau berkata-kata kepadaku. Katakan takut. Bukan alasannya karena dosa. Tapi karena mereka punya pilihan. Saya mau tunjukkan pada saudara pilihan ini. Mari kita buka sekarang Keluaran. Pasal yang ke... 19. Wah, saya berharap minggu depan saya bisa lanjutkan ini lagi kepada saudara. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, jadi ini yang disampaikan
kepada orang Israel. Mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersamanya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu langsung apabila aku berbicara dengan engkau. Dengan Musa, tapi bangsa itu bisa mendengar suara Tuhan langsung. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu untuk mengukuhkan Musa. Tujuannya itu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada, pergilah kepada bangsa itu, suruh mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaian. Ini keimamatan. Menjelang hari ketiga, siapa yang menjadi imam besar? Tidak ada. Siapa yang menjadi imam besar? Seluruh bangsa. Siapa yang menjadi imam? Seluruh bangsa. Aku akan menjadikan kerajaan imam. Itu menurut aturan Melkisedek, raja dan imam. Jelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sia. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Gak boleh nyentuh. Gak boleh mendekat. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Siapa yang melempari batu? Bukan Tuhan, tapi sesama mereka. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, sangkakala yang mereka tiup, barulah mereka boleh mendaki gunung itu, naik mendekati Tuhan. Lalu turunan Musa dari gunung mendapatkan bangsa. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri. Dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa, bersiaplah menjelang hari ketiga. Dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga. Pada waktu terbit fajar. Ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Itu bukan ditiup oleh orang Israel. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bukankah ini yang terjadi di Taman Eden? Mereka mendengar bunyi guru. Lalu Musa bangsa itu keluar dari perkemahan. Keluar ayo. Untuk menjumpai Allah. Ini adalah keimamatan yang disediakan oleh Allah. Tanpa batas. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya. Tuhan turun. Menghampiri manusia. Asapnya membungkus seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu berarti didengar oleh seluruh bangsa Israel. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa katanya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa. Supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Ingin melihat-lihat, ingin selfie. Ya untuk mau dirinya sendiri. Ya kan?
sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan. Nah, ini imam dari mana? Ini imam daripada ciptaan Yitro. Usul daripada siapa? Usul daripada mertuanya Musa dalam melayani bangsa Israel yang banyak. Juga para imam yang datang melekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Allah, tidak akan mungkin bangsa ini mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikianlah, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Keluaran 20. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat permainan. Jangan ada padamu Allah lain. Ini menjadi hukum Taurat yang pertama. Jangan membuat bagimu patung menyerupai. Jangan. Dan sampailah pada ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, lihat usulan mereka. Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Bukankah spirit perkataannya sama seperti yang diucapkan Adam? Ketika aku mendengar suaramu dalam taman ini, aku takut. Tapi Musa berkata, lalu kemudian, janganlah takut sebab Allah telah datang. Allah yang datang. Bukankah Kejadian 3 ayat 8? Allah yang mendatangi Adam dan istrinya. Janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, menguji kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada pada, agar kamu jangan berbuat dosa. Lihat usulan bangsa itu. Apa yang mereka usulkan? Tidak, kau yang berbicara, kami taatilah Musa. Kami dengarkan apa yang kau katakan. Allah menyediakan keimamatan melalui Kristus sehingga kita bisa berada di tempat di mana Allah, Kristus berada, Bapa berada. Kita juga bisa ada di tempat itu. Tetapi lihat, pilihan daripada Adam, kemauan daripada Adam, apa yang diinginkan oleh dia? Dia mengajukan alternatif. Mereka takut. Itu sebabnya mereka mengajukan satu keimamatan. Hanya Harun, hanya Musa yang masuk berjumpa dengan Allah saja. Lalu sampaikanlah kepada kami. Maka kami akan patuhi. Mereka punya alternatif untuk mengajukan. Keinginan mereka adalah mengajukan keimamatan Harun dan Lewi. Kita kembali kepada Kejadian 3 ayat 10. Allah berencana di Keluaran. Aku akan membangun mereka menjadi kerajaan imam. Raja dan imam. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku bersuara supaya membangkitkan dimensiku dalam hidup mereka. Yaitu takut akan Allah. Bukan untuk membunuh mereka. Tapi mereka berpikir yang lain karena dosa. Siapa di antara saudara yang bergairah, berdoa-doa datang kepada Tuhan dengan iman?
Saudara bisa bayangkan ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di bangsa Israel ini? Itu ternyata berulang dan berulang. Terjadi juga pada kehidupan di dalam gerejanya. Saudara bisa bayangkan perkataan mereka di Keluaran pasal yang ke-20 ini. Coba saudara bisa lihat. Ayat yang ke-18 dan 19. Mereka berkata kepada Musa. Dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru, guntur, kilat sabung menyabu, sangkakala, bunyi guntur. Maka bangsa itu takut, gemetar. Mereka berdiri menjauh, jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati. Saudara berpikir ini adalah kata-kata biasa? Ini adalah usulan tentang keimamatan yang akan mereka jalani. Wah, Allah ingin membangun mereka. Menjadi kerajaan iman. Menjadi kerajaan imam. Apa kegunaan kerajaan imam? Buat bangsa-bangsa. Saudara lihat. Allah berikhtiar. Aku akan menjadi. Kamu akan menjadi. Kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 6. Demikiankah? Kamu akan menjadi kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Itukah yang Allah katakan? Bukan. Kamu akan menjadi bagiku. Bagi Allah. Kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Bukan bagi Israel. Itu sebabnya. Disebutkan bahwa. Keimamatan yang Allah mau bangun adalah keimamatan Melkisedek. Mengapa keimamatan Melkisedek? Karena itu yang Allah rencanakan bagi dirinya. Bukan untuk keuntungan mereka. Tapi bagi Allah. Wah, sangat bergairah. Kerajaan imam. Ini bagi Allah. Itu yang sudah direncanakan oleh Allah. Allah gagal, Allah hanya gagal kepada Israel. Tapi Allah tidak gagal kepada hidup saudara. Tapi kenapa saudara gagal? Itu pilihanmu, itu keputusanmu. Tapi Allah tidak pernah gagal terhadap yang lain. Dia akan membangun. Allah tetap ingin membangun suatu kerajaan imam. Saya ulangi, suatu kerajaan imam. Di mana ada raja, ada pemerintahan Allah, dan ada imam yang menghubungkan, membangun kembali lagi hubungan antara Allah dan manusia. Dahsyatnya saudara. Allah ingin membangun mereka menjadi kerajaan imam.
Mari kita lihat saudara. Kita lihat sekarang dalam Kejadian pasal yang ketiga tadi. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebab itu aku bersembunyi. Aku takut berjumpa dengan kau. Itu yang akan Tuhan lakukan. Mari kita buka satu ayat di Maleakhi pasal yang ke-3. Maleakhi. Maleakhi pasal yang ke-3. Ini bukan tentang perpuluhan, saudara. Saudara kalau diminta buka kitab Maleakhi langsung berpikir tentang perpuluhan. Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Israel menghormati namanya. Allah menulis. Allah mencatat. Apa yang diucapkannya. Dan ketika Allah mendengar. Bahwa mereka menginginkan. Keimamatan. Harun. Allah mewujudkan. Meskipun dalam sejarahnya. Keimamatan Harun tersebut. Itu muncul ketika mereka tidak setia berdosa kepada Allah dengan membangun patung lembu emas. Tapi kalau engkau lihat rentetannya, kalau engkau lihat urutannya, benar itu terjadi. Karena Musa naik ke atas gunung, terlalu lama dia di atas gunung. Dan mereka mulai gelisah, risau, aduh. Kita nggak tahu kapan dia turun, jangan-jangan dia sudah mati. Jangan-jangan sudah apa yang terjadi pada diri Musa. Baiklah kita bangun. Mari kita kumpulkan anting-anting. Emas-emas. Lalu Harun memprovokasi juga. Memberi semangat mereka. Ayo kumpulkanlah. Bikin patung lembu emas. Allah ingin bangun mereka menjadi kerajaan imam bagi Allah. Allah mendekat pada mereka. Ini fondasi keimamatan. Dan bukan itu saja. Allah bukan hanya mendekat pada mereka. Allah berbicara langsung pada mereka. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan. Takut yang dialami oleh Adam di sini. Saya ulangi. Takut yang dialami oleh Adam di sini. Bukan takut akan Tuhan. Tapi takut karena berdosa kepada Tuhan. Itu adalah efek. Dia takut akan penghukuman. Mereka telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Saya mau tanya pada saudara. Mereka takut karena mereka telanjang. Selama ini apakah mereka berpakaian ketika mereka bersama-sama dengan Allah? Tidak. Tapi mereka tidak takut.
Perhatikan dua kalimat ini. Mereka takut karena mereka telanjang. Sebab itu mereka bersembunyi. Mereka takut karena mereka telanjang. Perhatikan baik-baik. Allah bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah bertanya. Nah, lalu apa jawab mereka? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saya mau bertanya pada saudara, apakah istrinya Adam ini yang memberitahukan bahwa mereka telanjang? Bukan. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan ini, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Saya mau bertanya pada saudara, apakah istri Adam itu yang memberitahukan kepada Hawa, kepada Adam dan istrinya, bahwa mereka telanjang? Apakah mereka? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Bisakah kau saudara menangkap sesuatu? Pertanyaan Tuhan tidak mereka jawab. Siapakah? Jadi dia harus tunjukin personnya. Yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang. Berbeda dengan siapakah yang menyuruh, memperdayakan kau, yang membujuk engkau supaya makan daripada pohon ini? Tentu ular. Adam akan berkata istriku. Hawa akan berkata ular. Itu benar. Tapi siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini sesuatu yang perlu saudara pahami. Ini yang menunjukkan suatu fondasi buat keimamatan. Lihat, manusia sudah memilih. Dia takut untuk berbicara dengan Allah. Dia takut kalau Allah menghampiri dia. Dia mengandalkan pemimpinnya untuk menghampiri Allah. Mengajukan permohonan. Dia tetap tidak layak. Engkau hidup terus dalam keimamatan Harun. Keimamatan yang sudah usang. Keimamatan yang penuh dengan cacat. Keimamatan yang tidak akan membawa kepada kesempurnaan. Saya mau beritahu pada saudaraku. Setelah mereka takut atas suara Allah, atas suara Tuhan. Lalu mereka takut Tuhan menghampiri mereka, mendekati mereka. Dan akhirnya ini yang terjadi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Jawabnya adalah, itu interpretasi kami sendiri. Itu pengertian kami sendiri. Soal telanjang. Mereka memiliki interpretasi sendiri. Mereka memiliki pengertian sendiri.
Wah. Sama tidak saudara? Dengan Keluaran 20. Yang tadi saudara baca. Usul mereka. Sama tidak saudara? Sama. Mereka membuat ide sendiri. Inilah dasar yang tentang keimamatan. Biar bagaimanapun, keimamatan yang disodorkan oleh manusia menurut pengertian dan pemahamannya sendiri, itu adalah cacat. Itu adalah tidak sempurna. Dan akan berakhir dengan kegagalan. Saya hanya berpikir demikian. Kok banyak sekali pertanyaan Tuhan tidak dijawab, tapi mereka memberikan pengertiannya sendiri. Ini pertanyaan Tuhan, ini tidak pernah dijawab. Tetapi mereka melakukan tindakan seperti itu. Mereka telanjang, mereka takut. Karena apa? Karena mereka memiliki interpretasi sendiri. Pengertian sendiri. Mari kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita akan berdoa. Di ayat yang ke 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Manusia dibangun dari debu tanah. Dan itu menjadi makanan. Allah sudah memberitahukan bahwa akan terjadi suatu peperangan antara iblis. Dan dalam hal ini adalah terhadap binatang ular. Iblis dengan manusia. Jadi katakan dengan tegas begini. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itu akan menjadi makananmu. Debu tanah. Jadi iblis diberikan otoritas untuk kepada kehidupan fisik. Karena ini kehidupan fisik. Ini berasal dari debu tanah. Saudara bisa baca itu. Di Kejadian pasal yang kedua. Ya. Kejadian pasal yang kedua. Itu dikatakan di situ. Ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini yang menjadi makanan iblis. Ini yang menjadi makanan iblis. Membus nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Dan ini yang selalu menjadi bagian. Jadi Allah telah menetapkan satu teritorial. Saya ulangi, satu teritorial. Teritorial daripada apa? Suatu otoritas daripada iblis. Pada manusia yang sudah berdosa. Yaitu debu tanah. Segala sesuatu. Perbuatan. Kehidupan. Yang hanya bergantung dari debu tanah. Yaitu daging. Darah dan daging. Itu akan menjadi makanan iblis. Amin. Sudah percaya itu? Allah telah merancangkan. Ini adalah fondasi buat keimamatan, saudara. Meski manusia jatuh dalam dosa. Minggu depan saya akan sampaikan. Ternyata setelah tindakan-tindakan Allah seperti ini. Allah menubuatkan sesuatu. Sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini yang dibilang adalah, ini adalah penginjilan, keselamatan, karya keselamatan Allah. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Allah berbicara tentang permusuhan terjadi. Di sini kata permusuhan enmity. Itu digunakan kata ibah. Ibah ini adalah bisa dendam. Melakukan dendam. Pembalasan. Antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Percayalah saudara. Semua rencana Allah. Yang Allah telah sebutkan di Kejadian 1. Ayat 26 sampai ayat 30. Tidak akan pernah gagal. Tetap rencana Allah itu akan berjalan. Karena Allah sudah menyiapkan satu keimamatan. Di mana orang bisa berjalan. Tapi saudara bisa lihat. Dalam pengertiannya sendiri. Banyak orang dalam kehidupan gereja. Dia berjalan menurut pengertiannya. Dan dia tidak sadar bahwa dia berjalan menurut pengertiannya. Dan dia hidup dalam keimamatan Harun. Yang rentan. Yang berbeda dengan tujuan hati Tuhan. Allah menginginkan supaya saudara hidup dalam keimamatan Melkisedek. Keimamatan Kristus. Amin. Terima kasih anugerah yang kau berikan kepada kami. Memberikan penyegaran kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dinasihati. Saudara-saudara dinasihati oleh Tuhan. Ditegur oleh Tuhan. Jangan hidup sama seperti apa yang telah disingkapkan oleh Tuhan dari Kejadian 1 sampai pasal 3. Berubahlah saudaraku. Buka tanganmu. Berdoalah kepada Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara berjalan menurut pengertian saudara sendiri. Saudara tidak mau mendengarkan apa yang dari Tuhan. Kadang-kadang banyak orang dia berdoa kepada Tuhan, tapi dia takut mendengar jawaban dari Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia punya pengertian sendiri. Bahwa Allah tidak setuju. Apa berdoa pada mereka. Tuhan pulihkan mereka. Berikan kepada mereka pengertian yang benar. Roh Kudus insyapkan mereka. Apa juga berdoa kepada orang yang hatinya lemah. Yang merasa dirinya tidak sanggup. Untuk melakukan apapun yang Tuhan perkatakan kepada dirinya. Apa berdoa pada saat ini. Tuhan. Kami tahu. Alirkanlah kekuatan. Untuk menggenapi firman itu yang ada. Di dalam firman itu sendiri. Dari apa yang kau perkatakan itu. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga menyesal. Bukan anak manusia sehingga bersusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Bukan saudara yang melakukannya. Dia berfirman kepada saudara dan dia akan lakukan. Dan berbicara dan tidak menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Alirkanlah itu. Buktikan Tuhan. Tunjukkan kepada mereka Tuhan. Dari suaramu yang
menggelegar itu. Di dalamnya ada kekuatan yang mereka bisa sedot, yang mereka bisa ambil. Untuk mereka bisa menggenapkan, mewujudkan, menjadikan firman itu menjadi realita dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Ya, bersyukur padamu, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.